kecapean, itu bisa memicu Tiga-tiganya terjadinya bisa ya? tiga-tiganya bisa memicu terjadinya si serangan migrain. Jadi kalau misalnya Mbak Becky mau nggak kena ya jangan sampai telat makan, jangan sampai banyak pikiran, jangan sampai kecapean, Oke. jangan sampai juga kurang tidur, karena yang tadi top di atasnya itu tadi yang udah saya sebutin ya, makanan, beberapa jenis makanan dan minuman, Ya. kurang tidur, stres, sama apa tadi, telat makan. Telat makan. Oke, Itu ini kan yang masuk semua tuh, paling banyak menyebabkan migrain itu ya. memicu terjadinya serangan migrain. Dokter Santi, ini migrain yang muncul tiba-tiba, bagaimana cara mengatasinya? Artinya pertolongan pertamanya gimana, Dok? Iya, terima kasih Bapak atau Ibu di 2880. Migrain yang muncul tiba-tiba, mengatasinya. Biasanya migrain itu akan bertambah menderita, bertambah parah ketika berisik. Oke, kayak aset tadi ya. Iya. Ketika terjadi perubahan cuaca Oke. yang ya. dingin banget atau panas banget, terjadi perubahan cahaya, Oke. sentuhan, bebauan, makanan dan minuman. Artinya semua indera ya, ini Ya, berpengaruh semua ya. indera. Sehingga kalau pada saat serangan, kalau kita sebagai orang yang nggak kena serangan, tolonglah jangan teriak-teriak gitu ya. Oke. Jangan memberikan stimulasi yang memperparah gitu. Nah, kalau kita yang jadi pasiennya, pindah ke ruangan yang lebih redup, terus berbagai suara di blok. Kalau misalnya perlu pakai penutup telinga, kalau misalnya mau dengerin musik misalnya, musiknya yang lembut gitu, boleh dengan volume yang tidak terlalu keras. Terus kalau bisa menghindari gadget dulu. Oke. Kalau seandainya pengen, kadang kan kita mengalihkan sakit kepala dengan nonton sesuatu gitu. Coba cahayanya dibuat menjadi redup, cahaya di Gadgetnya ya. gadgetnya dibuat menjadi lebih redup. Terus usahakan di ruangan tersebut, tempat si pasien ini beristirahat, tidak ada bebauan yang menyengat. Oke. Entah bau, kadang kan suka ada Pewangi parfum ruangannya ya. ruangan gitu ya, itu disingkirkan dulu. Oke. Terus orangnya berbaring, terus pakai kompres boleh di dahi, kompres dingin. Terus boleh dipijat di area kepalanya. Oke. Boleh juga kan sekarang banyak yang mau pijat badan, pijat apa Iya, iya, boleh, iya. tapi jangan kenceng-kenceng karena ingat salah satu yang menyebabkan muncul serangan migrain atau migrain yang ada jadi tambah berat itu sensasi sentuhan. Oke. Jadi kalau terlalu keras dipijit malah Memperparah ya. memperparah gitu. Jadi dipijat ringan boleh. Terus minum obat-obat buat sakit kepala yang tadi ya boleh. Sesuai Kalau dengan ringan aturan ya. paracetamol atau ibuprofen. Ingat, dosis itu bukan berarti makin besar makin manjur, enggak ya. Kalau bahkan sebaiknya Iya. daripada minum misalnya paracetamol, dosisnya kan 1 tablet. Daripada langsung minum 4, lebih baik paracetamol digabung dengan ibuprofen misalnya gitu. Oke. Jadi makan 2 obat yang jenisnya berbeda, bukan mereknya ya, jenis isinya. Karena kadang mereknya kan misalnya paracetamol tuh mereknya banyak. Betul, Ada betul, Panadol, ada Sanmol, ada lihat aja lah di banyak banget mereknya. Iya. Tapi kan isinya paracetamol gitu. Jadi jangan mencari yang sama-sama isinya paracetamol. Oke. Terus boleh minum kopi sedikit. Oke. Karena kalau banyak malah tambah parah gitu. Oke, Itu pertolongan pertamanya. Oke, semoga menjawab untuk Anda di nomor belakang 2880. Ini juga ada pertanyaan lain ya dari Becky. Selamat malam, Dok. Saya pernah mengalami migrain. Itu penyebabnya apa ya? Karena sering telat makan, banyak pikiran atau kecapean, dan untuk menanggulanginya saya minum obat paracetamol. Baiknya bagaimana, Dok? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Ini Iya, mirip-mirip terima kayaknya kasih. ya. Ini Mas atau Mbak Mbak Becky atas pertanyaannya. Selamat malam. Kalau penyebab pastinya masih belum tahu sih. Walaupun periksa ke dokter. Penyebab pasti, pemicunya bisa tahu, tapi penyebab pastinya nggak tahu. Tapi perlu observasi nggak? Tapi ada kaitan dengan perubahan di aktivitas di otak. Jadi bisa Oke. persarafan sih sebenarnya ya, nggak cuma otak. Entah
zat kimianya, misalnya ada gangguan serotonin gitu, yang menyebabkan terjadinya si migrain. Tapi migrainnya sendiri ini kenapa kita masih nggak tahu gitu. Terus kalau dibilang telat makan, banyak pikiran, sama tadi ada satu lagi apa ya? Kecapean. Itu bisa memicu terjadinya. Tiga-tiganya bisa memicu terjadinya si serangan migrain. Jadi kalau misalnya Mbak Becky mau nggak kena ya jangan sampai telat makan, jangan sampai banyak pikiran, jangan sampai kecapean, jangan sampai juga kurang tidur, karena yang tadi top di atasnya itu tadi yang udah saya sebutin ya, makanan, beberapa jenis makanan dan minuman, kurang tidur, stres, sama apa tadi, telat makan. Oke, ini kan yang masuk semua tuh. Paling banyak menyebabkan migrain itu ya. Memicu terjadinya serangan migrain. Oke, tadi juga ditanyakan soal obat paracetamol sesuai dengan dosis ya. Iya. Kalau dia orang dewasa biasanya kita pakai antara 500 sampai 600, 650 masih oke. Tapi kalau dosis di atas itu boleh sih, tapi sebaiknya dokter yang memberikan karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Fungsi hatinya harus bagus, fungsi ginjal harus dan sebagainya. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan cukup menarik, Dok. Apakah untuk migrain ini ada obat racik? Karena biasa kalau kita ke dokter gitu kan, ada beberapa penyakit yang bisa di dalam tanda kutip berikan obat racik supaya dosisnya disesuaikan, lalu juga diobservasi dari penyakitnya seperti apa. Apakah untuk migrain juga ada obat racik? Sama bisa, ya? Dan raciknya itu tergantung pasiennya dan tergantung dokternya. Sama aja kayak kita masak nasi goreng. Masak nasi goreng kan bumbunya paling kecap manis, garam, bubuk kaldu, lada. Tapi kan ada beberapa yang menambahkan mungkin ulekan rawit, atau mungkin tambahin terasi, atau mungkin tambahin kunyit dan seterusnya gitu. Jadi setiap dokter mempunyai resepnya sendiri dan setiap pasien. Jadi pasien yang sama pergi ke dokter yang berbeda mungkin akan mendapatkan resep yang berbeda, dan pasien yang berbeda pergi ke dokter yang sama bisa mendapatkan resep yang berbeda juga gitu. Oke, ini agak sedikit keluar dari migrain, Dok, tapi ini berkaitan dengan obat racik ini. Ini banyak ditemukan fenomena di Indonesia. Oke, saya misalnya Hans dapat obat racik dari dokter Santi misalnya. Ternyata works dan itu sangat membantu di penyakitnya Hans gitu ya. Lalu tiba-tiba ada ini udah tahu nih arahnya nih. Betul kan, Mas Peter datang sakit kurang lebih sama gitu kan. Pakai ini aja gitu obatnya. Obat yang memang sebenarnya diraciknya untuk Hans gitu. Ini apakah punya efek negatif? Tergantung isinya apa. Karena gini, migrain sendiri kan ada faktor psikologisnya, ada faktor psikisnya, fisiknya. Nah, lebih berat di mana? Kadang-kadang ada satu pasien yang karena mungkin dia stresnya hebat, dia nggak bisa tidur dan seterusnya, maka dia akan diberikan mungkin campuran obat untuk menenangkan pikirannya, lebih untuk tinggi, membuat rileks. Tapi kalau pasien yang lain, dia stresnya nggak ada, tapi dia badannya itu pegelinu karena dia pekerja keras yang menggunakan fisik gitu. Jadi mungkin jalannya banyak atau naik turun tangga dan sebagainya, sehingga orang ini mungkin akan diberikan campuran untuk meredakan ketegangan ototnya misalnya. Jadi sebenarnya basicnya itu berbeda-beda karena tergantung kondisi si pasien, pemicunya apa, penyakit yang dia derita apa. Tapi kalau misalnya isinya tidak berbahaya, isinya cuma mungkin vitamin B gitu ya, atau ditambah mungkin sedikit magnesium di dalam racikannya, mungkin dikasih paracetamol dan ibuprofen sedikit gitu, itu biasanya tidak berbahaya walaupun diberikan kepada orang yang berbeda. Jadi saya nggak bisa jawab berbahaya atau tidak, tergantung isinya apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau obat-obat racik ini memang dikonsumsi sesuai dengan pasien tertera pada resep ya. Karena kan disesuaikan badannya beda dengan badan masing-masing.